Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 24. Tidak lama setelah Lin Dong bertemu dengan Lin Zentian dan Lin Xiao, sesepuh berjubah ungu, yang tampaknya memiliki status tinggi di klan Lin, berjalan ke arah mereka dengan senyum di wajahnya. Hehe, kamu Lin Zentian kan? Saya masih ingat Anda baru berusia sekitar 20 atau 30 tahun ketika Anda meninggalkan klan. Saya tidak menyangka beberapa dekade telah berlalu dengan sekejap mata, kicau tetua berjubah ungu sambil berjalan menuju Lin Zentian. Kamu adalah penatua Linmu. Melihat wajah sesepuh berjubah ungu yang tampaknya familiar, Lin Zentian bertanya dengan ragu setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia sedikit kewalahan oleh keramahan tetua berjubah ungu. Pada masa itu, ketika dia masih di klan, tetua berjubah ungu sudah menjadi tetua klan dengan status luar biasa. Yang mengejutkannya adalah bahwa yang terakhir masih ingat namanya. Hehe. Selama waktu itu, kami harus menghukummu karena kegagalan misi. Aku harap kamu tidak menyalahkan klan, tetua berjubah ungu, yang bernama Linmu, menjelaskan. Saya tidak berani. Selama waktu itu, saya memang bertanggung jawab atas kegagalan misi itu. Lin Zentian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa mengingat status Linmu di klan pada waktu itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Sekarang, itu semua karena Lin Dong adalah bagian dari keluarga mereka sehingga Linmu akan berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang baik. Setelah hari ini, saya akan memberikan instruksi untuk mengembalikan status Anda di klan. Adapun apakah Anda ingin tinggal di klan atau kembali ke Yan City, itu sepenuhnya terserah keputusan Anda, Linmu menyeringai. Terima kasih banyak, penatua Linmu. Lin Zentian menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Keinginannya selama beberapa dekade terakhir akhirnya menjadi kenyataan. Untuk sesaat, dia tersedak oleh emosi. Lin Dong sepertinya tahu bahwa lelaki tua itu meluap-luap dengan emosi. Dia menepuk ringan bahu Lin Zentian dan berkata dengan lembut, "Kakek, kalian semua beristirahat di kota Lin dulu. Adapun rencana ke depan, kami akan memikirkannya lagi sebelum mengambil keputusan. Saya akan mengikuti penatua Linmu untuk saat ini." Petik 2. Oke. Hati-hati, Lin Zentian menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan tenang sambil melihat dengan puas pada pemuda yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Lin Dong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Xiao dan rekan-rekannya, Lin Dong berbalik. Linmu, yang juga tersenyum, bersiap untuk memimpin. Saat mereka berdua berjalan di sepanjang Lin klan yang sangat besar, ada banyak anggota klan yang memberi mereka berbagai macam tatapan aneh di sepanjang jalan. Namun kali ini, penampilan itu tidak lagi mengandung jejak kesombongan dan ejekan. Setelah pertempuran epik hari ini, siapapun yang berani meremehkan prajurit yang ganas ini pasti bodoh. Lin Dong, tidak terduga bahwa keluarga cabang dapat menghasilkan bakat yang luar biasa. Linmu memimpin di depan ketika dia tiba-tiba menoleh dan tertawa. Lin Dong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dia tidak ingin ada orang yang mengetahui rahasianya. Meskipun kamu dulu adalah bagian dari keluarga cabang, mengingat kemampuanmu, kamu akan mengamankan posisi yang cukup tinggi di klan di masa depan. Meskipun ini adalah kabar baik, berhati-hatilah karena klan utama tidak seperti keluarga cabang, Linmu menjelaskan dengan mendalam. Lin Dong mengangguk dalam diam. Dia secara alami bisa merasakan kompleksitas yang ada di dalam klan. Dalam pertempuran dengan Lin Langtian hari ini, dia telah menyinggung faksi yang terakhir berasal. Orang-orang itu tidak akan membiarkan dia hidup dalam damai. Namun, dia tidak takut tentang itu. Selama dia mampu, siapapun yang berkomplot melawannya akan gagal. Setelah memberi Lin Dong beberapa pengingat, Linmu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin Lin Dong melalui klan besar seperti labirin, berjalan untuk waktu yang lama sebelum tiba di aula besar tempat mereka memasukinya. Di dalam aula, sudah ada beberapa orang. Mereka semua adalah tetua Lin klan, yang berstatus tinggi. Duduk di atas tahta adalah pemimpin klan Lin klan yang sebelumnya bertemu, Lin Fan. "Salam,
Pemimpin klan, Lin Dong melangkah maju dan membungkuk. Lin Fan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkeliaran sebelum berhenti di Lin Dong. Dia kemudian berkata, Lin Dong. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena memenangkan pertemuan klan tahun ini. Lin Dong menolak berkomentar. Dia tahu bahwa Lin Fan tidak memintanya hanya untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berarti ini. Hehe, karena Anda jelas tentang apa yang terjadi, saya tidak akan bertele-tele. Lin Fan tertawa saat melihat ekspresi Lin Dong. Dia kemudian berkata, saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang pertempuran benih kekaisaran Yan besar. Tidak, gumam Lin Dong, menggelengkan kepalanya. Setiap 20 tahun, faksi teratas di kekaisaran Yan besar akan bertempur. Tentu saja, ini tidak berarti memulai perang, melainkan turnamen. Setiap faksi akan mengirimkan individu generasi muda mereka yang paling menonjol untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini adalah turnamen kelas 1 kerajaan Yan besar, yang juga disebut pertempuran benih. Mereka yang memenuhi syarat untuk pertempuran benih semuanya adalah individu yang mengerikan dan mengingat latar belakang mereka yang luar biasa. Mereka adalah talenta terbaik di antara generasi muda kekaisaran Yan besar. Awalnya, klan Lin telah memutuskan untuk hanya mengirim Lin Langtian, namun tanpa diduga, Anda telah membedakan diri Anda dari yang lain. Oleh karena itu, jika Anda tertarik, Anda juga dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih. Lin Fan tertawa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lin Dong dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tidak memiliki banyak minat dalam pertempuran yang tidak jelas seperti itu. Meski terdengar menawan untuk bisa bersaing dengan talenta top kekaisaran Yan Agung, dia bukanlah orang gila yang penuh dengan pertempuran. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang kolam roh suci kerajaan Yan besar. Lin Fan tersenyum tipis. Kolam roh suci. Lin Dong terkejut. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Dia pasti pernah mendengarnya. Bahkan sejumlah besar pejuang di kekaisaran Yan besar telah mendengarnya. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar melihat kolam legendaris ini dengan mata kepala sendiri. Kabarnya, kolam roh suci terdiri dari darah dari binatang mistis kuno. Dengan mandi di dalamnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi yang lebih penting, itu juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai tahap nirvana. Semua orang tahu ada banyak bahaya dalam perjalanan untuk menerobos ke tahap nirvana. Bahkan setelah persiapan yang matang, masih ada kemungkinan gagal. Dengan demikian, kekuatan mistik dari kolam roh suci begitu menawan bagi mereka yang ingin mencapai tahap nirvana. Apakah benar-benar ada kolam roh suci di kekaisaran Yan besar? Lin Dong bertanya dengan curiga. Untuk waktu yang lama, dia telah mendengarnya tetapi tidak pernah sekalipun dia mengakui keberadaannya. Hal-hal terjadi karena suatu alasan. Kolam roh suci memang ada, hanya saja orang biasa tidak dapat menemukan dan melihatnya sendiri. Hari ini, kolam roh suci berada di bawah kendali bersama dari semua faksi teratas di kekaisaran Yan besar. Namun, saat cairan Ling dari kolam roh suci terisi kembali dengan kecepatan yang lambat, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap faksi. Secara alami, beberapa perselisihan telah muncul karena ini. Petik 2. Cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah melalui pertempuran benih. Setiap faksi teratas akan mengirimkan anggota generasi muda mereka yang paling berprestasi untuk berpartisipasi. 5 orang terakhir yang berdiri kemudian akan memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh suci. Apakah kamu tertarik dengan pertempuran benih sekarang? Lin Fan tertawa terbahak-bahak setelah dia berbicara. Lin Dong tetap diam sejenak. Kolam roh suci memiliki daya tarik mematikan atas mereka yang berada di bawah panggung nirvana. Satu-satunya kecurigaan yang dia miliki adalah, mengapa dia diizinkan pergi. Bahkan jika dia berhasil mencapai 5 posisi terakhir, dia adalah satu-satunya yang menuai semua keuntungan. Mungkinkah Lin Klan hanya ada di dalamnya demi reputasinya? Apa selanjutnya setelah keluar dari kolam roh suci? Lin Dong bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Lin Fan terkejut dan dia menatap Lin Dong. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap secara bertahap sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, setelah keluar dari kolam roh suci, 5 orang ini akan mewakili kekaisaran Yan besar dan berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Perang 100 Kekaisaran. Saat ia mendengar 4 kata ini, kepala Lin Dong terangkat tiba-tiba. Tinju di lengan bajunya mengepal erat dan matanya menyala. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong kehilangan sopan santun di depan Lin Fan.
Kenangan dari 2 tahun lalu melonjak keluar dari kepalanya secara instan. Romansa di makam kuno itu mengukir citra memikat gadis cantik itu jauh di lubuk hatinya. Suasana keagungan yang menarik mengelilingi gadis itu. Seperti malaikat yang jatuh dari langit, dia tidak memiliki kotoran. Ling Qingsu, nama yang begitu mulia dan halus. Lindong lahir dengan kepribadian yang keras kepala dan mendominasi. Ling Qingsu adalah wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka rumit, Lindong bukanlah seseorang yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Dia tahu itu, saat Ling Qingsu menyelamatkannya dari tangan Wang Yan, dia menginginkan wanita ini untuk dirinya sendiri. Meskipun upaya yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini dimotivasi oleh Lin Langtian, tetapi pada saat yang sama, itu juga karena adanya citra cantik wanita itu di benak Lindong. Lindong tahu bahwa identitasnya luar biasa. Dia tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi jauh di dalam dirinya, dia dipenuhi dengan arogansi yang dingin. Bahkan individu berbakat seperti Lin Langtian tidak bisa membuatnya terkesan, sulit untuk membayangkan pria seperti apa yang benar-benar akan memenangkan hatinya. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, Lindong tidak akan menyerah dengan mudah. Itu karena dia tidak ingin wanita ini berbaring di pelukan pria lain. Jika kamu ingin membalas budi ini, tunggu sampai kamu berhasil mencapai perang 100 kekaisaran terlebih dahulu. Apakah cukup jika aku membedakan diriku dari yang lain dalam perang 100 kekaisaran? Hampir tidak cukup. Namun, saya tidak berpikir Anda bisa sampai sejauh itu. Saya tidak meragukan kemampuan Anda, tetapi itu adalah kenyataan bahwa Anda tidak dapat berubah terlepas dari apakah Anda menerimanya atau tidak. Hari itu akan datang. Saat itu, aku akan berdiri di hadapanmu lagi, dan memberitahumu bahwa wanita yang tidur denganku, akan menjadi milikku. Lindong mengenang saat pikirannya mengembara ke puncak gunung, di mana remaja itu tertawa sembrono namun dengan sikap serius 2 tahun lalu. Selama 2 tahun terakhir, 4 kata, perang 100 kekaisaran, telah tercetak di benaknya. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan 100 kali lebih sulit daripada mengalahkan Lin Langtian, tetapi dia belum menyerah. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan beberapa informasi mengenai perang 100 kekaisaran yang misterius ini. Fiuh. Lindong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin, dengan matanya terpaku pada Lin Fan, yang dibuat terperangah oleh kejenakaan mantan. Sebuah tampilan ditentukan kemudian menyapu wajah Lindong. Baiklah, aku akan berpartisipasi. Ling Qingsu, tunggu saja. Ketika Lindong akhirnya setuju, senyum kepuasan muncul di wajah Lin Fan. Mengingat kemampuan Lindong, bahkan jika ada keajaiban dari klan dan kekuasaan lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Dengan dia dan Lin Langtian, klan Lin pasti bisa memperoleh hasil yang sangat baik kali ini. Pemimpin klan, bisakah kamu menjelaskan apa sebenarnya perang 100 kekaisaran itu? Lindong memandang Lin Fan dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang disebut perang 100 kekaisaran ini. Hehe, perang 100 kekaisaran, seperti namanya, adalah pertempuran di antara ratusan kerajaan. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian terkekeh, Lindong, apakah kamu tahu apa yang ada di luar kekaisaran Yan besar? Aku tidak yakin. Lindong tersenyum pahit. Meskipun dia belajar banyak dalam 2 tahun terakhir, dia hanya tahu ada kerajaan lain di luar kekaisaran Yan besar. Adapun informasi rincin, dia tidak tahu sama sekali. Lagi pula, menurutnya, kekaisaran Yan Agung hari ini cukup luas. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka di kekaisaran Yan besar. Apa yang ada di luar kekaisaran ini terlalu asing dan jauh. Tanah tempat kita berada disebut wilayah Xuan. Wilayah Xuan dibagi menjadi 4 benua, timur, barat, selatan dan utara. Kekaisaran Yan besar kita terletak di benua Xuan timur. Lin Fan menjelaskan dengan santai. Wilayah Xuan, benua Xuan timur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak benar-benar memahami gagasan itu, dia bisa merasakan bahwa kerajaan Yan besar yang luas di matanya, bahkan tidak layak disebut ketika sedang diletakkan di peta. Adapun 3 benua yang tersisa, saya juga memiliki pengetahuan terbatas tentang mereka. Lagi pula, hanya benua Xuan timur saja, bahkan para pejuang tahap nirvana mengalami kesulitan terbang di atasnya dan wilayahnya sangat luas. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya dan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan terjadi hampir setiap hari. Di antara kerajaan-kerajaan ini, kekaisaran Yan besar seperti salah satu dari banyak bintang di langit yang luas.
Petik 2. Meskipun disebut Perang 100 Kekaisaran, jumlah kekaisaran yang berpartisipasi jauh melebihi ratusan. Ini dianggap sebagai turnamen kelas 1 yang seperti perang. Mereka yang berpartisipasi dalam perang ini adalah pejuang yang luar biasa. Mereka adalah individu-individu berbakat dari setiap kerajaan. Jika kita berbicara tentang kekuatan dan kekuasaan, Kekaisaran Yan besar kita tidak memiliki tempat di benua Suan Timur ini. Semakin kuat sebuah kerajaan, semakin besar jumlah peserta darinya. Hehe, pernah ada sebuah kerajaan dengan jumlah beberapa ratus peserta yang menakutkan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. The Great Yan Empire hanya memiliki 5 peserta sementara kekaisaran tertentu memiliki hingga beberapa ratus peserta. Seberapa menakutkan kekuatan mereka. Jadi siapa yang mengatur perang 100 kekaisaran? Apa tujuan yang ingin dia capai? Lindong mengajukan pertanyaan yang paling penting. Pikirannya terguncang dan jantungnya berdegup kencang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Fan mengangguk kagum dan menatap langit di luar aula. Dia kemudian bergumam, Lindong, jangan menganggap semua kerajaan ini berada di bawah kendali keluarga kerajaan. Sejujurnya, mereka tidak signifikan. Itu karena, di benua Suan Timur, penguasa sejati adalah sekte yang sangat kuat. Sekte-sekte ini mengendalikan banyak kerajaan dan merupakan penguasa sejati benua Suan Timur. Petik 2. Jangan berasumsi bahwa kerajaan ini sangat kuat. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tuan-tuan semacam itu. Saya khawatir tuan-tuan ini dapat memusnahkan sebuah kerajaan dengan satu pemikiran. Petik 2. Tangan Lindong gemetar sedikit, dengan rasa takut yang sangat jauh di dalam matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa yang sah dari benua timur adalah sekte super yang menentang alam alih-alih beberapa kerajaan. Perang 100 kekaisaran diorganisir oleh sekte-sekte super itu. Ya, Lin Fan mengangguk. Dia kemudian melanjutkan, sekte super itu ingin membawa darah baru. Namun, tidak ada orang biasa-biasa saja yang bisa memasuki organisasi kuat semacam itu. Oleh karena itu, melalui Perang 100 Kekaisaran, jika Anda dapat membedakan diri Anda dari yang lain, maka mungkin Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte super itu. Ketika saat itu tiba, dan karena Anda, seluruh kerajaan Yan besar akan dilindungi. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang memandang kekaisaran Yan besar dengan tamak tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Petik 2. Satu orang cukup untuk melindungi seluruh kerajaan. Lindong merasa tidak percaya dan bertanya, "Haha, jika kamu bisa masuk ke sekte-sekte super itu, kamu setidaknya sudah menjadi petarung Nirvana Stage saat itu. Dengan melangkah lebih jauh, Anda bahkan dapat menghapus seluruh kerajaan dengan satu tangan. Apalagi tugas melindungi kekaisaran, tidak akan ada keberatan bahkan jika Anda menjadi kaisar kekaisaran itu. Dunia di luar kekaisaran Great Yan bukanlah apa yang telah Anda lihat sebelumnya." Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, jika kamu bisa masuk ke sekte super itu, Lin Clan akan dihargai dengan mewah. Tahukah Anda mengapa klan Lin mampu mempertahankan umur panjang kekaisaran Yan besar dan memiliki sumber daya yang begitu melimpah pada saat yang bersamaan? Itu karena 200 tahun yang lalu, salah satu leluhur Lin Clan telah berhasil membedakan dirinya dalam perang 100 tahun. Pada akhirnya, dia diterima di salah satu sekte super itu dan hadiah yang dianugerahkan kepada Lin Clan telah membuat kita tetap berada di antara para elit di kekaisaran Yan besar selama 200 tahun. Pada titik ini, ada beberapa pusing di kepala Lindong. Alasan mengapa Lin Clan bisa menjulang di atas kekaisaran Great Yan adalah karena hadiah yang diberikan ketika seorang leluhur diterima menjadi sekte super. Seberapa menakutkankah sekte-sekte super itu? Sayangnya, sejak leluhur itu, tidak ada anggota dari klan Lin yang membawakan kita kejayaan khusus seperti itu. Meskipun kami berpartisipasi dalam setiap 100 Empire Wars, hasilnya hampir tidak memuaskan. Kali ini, kami berharap mungkin ada kesuksesan. Lin Fan menghela nafas. Lindong secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, yang sebelumnya terkejut dengan kata-kata Lin Fan. Dia tidak menyangka dunia di luar kekaisaran Yan besar akan begitu mempesona dan menggelitik. Dia memang bodoh dan kurang informasi di masa lalu. Mungkinkah Ling Qingzu adalah anggota sekte super ini? Tidak heran bahkan bakat seperti Lin Langtian tidak bisa menarik perhatiannya saat itu. Ternyata identitasnya sangat menakutkan. Lindong tenggelam dalam pikirannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fan,
dia memiliki gambaran kasar tentang identitas Ling Qingzu dan merasa agak stres. Tidak heran pada saat itu, ketika dia mengatakan dia akan membedakan dirinya dari yang lain dalam Perang 100 Kekaisaran, Ling Qingzu memberinya pandangan yang tidak masuk akal. Ternyata tingkat kesulitan untuk mencapai prestasi seperti itu sangat menakutkan. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan Lin Fan, Lin Dong harus terlebih dahulu memenangkan pertempuran benih sebelum lolos ke Perang 100 Kekaisaran. Selain itu, akan ada individu-individu berbakat dari berbagai kerajaan yang berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan. Akan ada begitu banyak bakat, begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dianggap istimewa atau berharga. Itu karena setiap orang adalah talenta terbaik di kerajaannya masing-masing. Ini adalah pertempuran untuk memilih yang terbaik dari semua talenta terbaik di benua Suan Timur. Saat ini, tugas untuk naik di atas lautan talenta ini akan menjadi tantangan bahkan bagi Lin Dong, yang merasakan beban di pundaknya. Orang tua berbaju linen yang saya lihat terakhir kali mengatakan bahwa dia berasal dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Jika saya tidak salah, itu pasti salah satu sekte super di benua timur. Lin Dong mengingat pertemuannya dengan lelaki tua berbaju linen. Little Marten pernah berkata bahwa, mengingat kemampuan lelaki tua itu, dia hanya bisa menjadi ahli biasa di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sekte yang tangguh seperti itu benar-benar pantas untuk digambarkan dengan kata super. Haha, masih terlalu dini untuk membahas tentang Perang 100 Kekaisaran sekarang. Kami akan memberi Anda informasi terperinci tentang Perang 100 Kekaisaran setelah Anda berhasil melewati pertempuran benih. Lin Fan tersenyum sambil menyesap tehnya yang menyegarkan dan menatap Lin Dong, yang masih mencerna informasi yang mengejutkan itu. Lin Dong menganggukkan kepalanya sedikit. Sekarang, dia harus fokus pada event pertama, Battle of Seeds, daripada 100 Empire War. Jika dia bahkan tidak bisa melewati pertempuran benih, tidak perlu memikirkan Perang 100 Kekaisaran. Di dalam Kekaisaran Yan besar, selain 4 klan besar dan keluarga kerajaan, ada sekte kuat dengan basis kuat yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran benih. Sekte-sekte ini memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dan mereka sekuat 4 klan besar. Di antara sekte-sekte ini, beberapa leluhur mereka telah berhasil membedakan diri mereka dalam Perang 100 Kekaisaran, Lin Fan menjelaskan. Oke, Lin Dong mengangguk. Tentu saja, dia tahu bahwa pertempuran benih bukanlah pertempuran biasa. Lawannya adalah talenta terbaik dari generasi muda di Great Yan Empire. Di antara mereka, ada banyak individu dengan kekuatan yang sebanding dengan Lin Langtian. Jika dia mengadopsi sikap happy-go-lucky, dia mungkin menderita kerugian yang mengerikan. Oh, benar. Saya mendengar bahwa Anda telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang di Provinsi Great Desolate di masa lalu. Lin Fan tiba-tiba bertanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Ya, ada dendam di antara kita, jadi aku menyelesaikannya. Kenapa? Jangan bilang, sama seperti Lin Langtian, pemimpin klan ingin aku meminta maaf kepada mereka. Lin Dong mencibir. Klan Lin tidak takut pada klan Wang. Kami tidak meminta maaf. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melanjutkan, namun, karena Anda telah mengajari Wang Yan pelajaran sebelumnya, akan ada satu orang lagi yang harus diwaspadai dalam pertempuran benih. Wei Hao. Lin Dong tercengang. Dia adalah kakak laki-laki Wang Yan, Wang Zong, yang merupakan talenta terbaik klan Wang. Wang Zong. Lin Dong menyipitkan matanya. 2 tahun lalu, dia pernah mendengar nama ini dari Lin Ke dan rekan-rekannya. Kabarnya, bahkan Lin Langtian kesulitan menghadapinya. Tampaknya reputasinya sebagai talenta top bukannya tidak berdasar. Wang Zong bukan individu biasa. Selama tahun-tahun ketika dia hanya memiliki kekuatan tahap penciptaan formulir, dia melampaui batasnya dan mengalahkan para pejuang di tahap penciptaan Qi. Setelah bertahun-tahun latihan intensif, kekuatannya meningkat secara dramatis dan dia bisa dianggap sebagai lawan yang tangguh di turnamen ini. Selain itu, dia sangat protektif terhadap anggota keluarganya, dan karena Anda telah mempermalukan saudaranya di Provinsi Great Desolate, dia pasti akan membuat masalah bagi Anda. Oleh karena itu, Anda harus ekstra hati-hati kalau begitu. Lin Fan mengingatkan. Oke, Lin Dong mengangguk dan mengingat nama ini. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, jika orang lain mencoba membuat masalah untuknya, dia tidak akan ragu untuk membalas. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum pertempuran benih, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk berlatih. Selanjutnya, karena Anda adalah juara klan,
kami tidak akan menganiaya Anda. Besok, kamu akan mengunjungi harta karun klan dan melihat apakah kamu ditakdirkan untuk harta apapun. Lin Fan tersenyum. Lin Dong mengangguk lagi. Dia memiliki minat besar pada harta klan. Jika dia mendapatkan harta karun jiwa duniawi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ini akan meningkatkan peluangnya ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran benih. Setelah mendiskusikan banyak hal, Lin Dong tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Dia kemudian membungkuk kepada Lin Fan dan berbalik untuk meninggalkan aula pertemuan. Pemimpin klan, menurutmu Lin Dong bisa berhasil melewati pertempuran benih? Lagi pula, lawan-lawannya bukanlah individu yang biasa-biasa saja, bisik Lin Mu sambil menatap sosok Lin Dong di kejauhan. Lin Fan menyeringai dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia kemudian bergumam, untuk bisa sampai sejauh ini dengan sumber daya keluarga cabang yang terbatas, Lin Dong jelas bukan individu yang biasa-biasa saja. Adapun Battle of Seeds kali ini, kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan alur ceritanya sampai selesai, bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.